Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Tanjung dengan NIM 0201213110. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam, semester 6. Di sini saya ingin memenuhi tugas legal drafting dengan dosen pengampu Ibu Silvi Asratnitawati, SH, MKM. Legal menurut KBBI ialah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Drafting berasal dari kata draft, artinya konsep, sedangkan drafting adalah penyusunan atau pengonsepan. Selanjutnya, legal drafting secara umum adalah penyusunan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang bersifat mengikat, dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur sebagai landasan hukum KUHP dan KUHP Perdata. Selanjutnya, unsur penting dalam peraturan perundang-undangan ada 3, yaitu norma hukum, berlaku keluar, bersifat umum atau menyeluruh. Adapun perbedaan norma hukum dan norma lainnya adalah norma hukum dilekati sanksi pidana, sanksi fisik, sedangkan norma lainnya tidak dilekati kedua hal tersebut. Adapun tata susunan norma hukum ada 4, yaitu norma fundamental negara, aturan dasar atau pokok negara, undang-undang formal, aturan pelaksanaan atau aturan otonom. Adapun susunan hierarki, yang pertama Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Fungsi Perpu ada 3, yaitu kebijakan pemerintah yang ingin dicapai untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat sebagai sarana legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan kepala daerah. Contohnya, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang wilayah daerah, APBD, pemerintah desa, dan lain-lain. Adapun asas pembentukan Perda ada 5. Yang pertama, kejelasan tujuan. Kedua, dapat dilaksanakan. Ketiga, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keempat, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Yang kelima, kesesuaian antara jenis dari materi muatan. Selanjutnya, proses pembentukan Perpu ada 11, yaitu yang pertama, Presiden menugaskan penyusunan perancangan Perpu kepada Menteri. Yang kedua, rancangan yang telah dijelaskan, disusun, disampaikan kepada Presiden. Yang ketiga, Menteri koordinasi dengan Menteri atau lembaga pemerintah, non-kepemerintahan atau pimpinan yang terkait. Keempat, perangkaian penyusunan rancangan undang-undang tentang Perpu menjadi undang-undang setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden. Kelima, dalam penyusunan rancangan undang-undang, prakarsa pembentukan panitia antara kementerian atau antara non-kementerian. Keenam, hasil penetapan konsepsi rancangan undang-undang tersebut diserahkan Menteri Pemerintah Pemrakarsaan kepada Presiden. Ketujuh, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang kepada DPR. Kedelapan, jika tidak dapat persetujuan DPR. Kedelapan, jika dapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka ditetapkan menjadi undang-undang. 9, jika tidak, maka RUU tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 10, dapat DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu. 11, rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu ditetapkan menjadi undang-undang.
Baiklah, sekian dari paparan saya. Mohon dan kurang harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.